Hari ini seperti mana saudaraku yang dikasihi Allah, apa yang telah saya sampaikan pada 1 Januari dan juga 3 Januari tentang di dalam tahun 2021 dalam hidup kita perlu ada jaminan dalam melewati segala perkara yang sedang terjadi hari-hari ini. Demikian pun saudaraku yang dikasihi Allah, jikalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ternyata jaminan orang percaya adalah Roh Allah sendiri, di mana Roh Allah yang diutus oleh Tuhan ketika ia naik ke sorga, lalu memberikan seorang penolong bagi kita. Itulah Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan itulah kata akti makna Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Demikian pun Bapak Ibu, jikalau tanggal 3 Januari saya mau berkata kepada saudara adalah ketika Roh Allah tinggal dalam kita, maka saudara harus memahami bahwa Roh Allah adalah Allah sendiri. Haleluya. Amin. Dan juga kita harus mengerti bagaimana bekerjanya Roh Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus paham dan tahu apa kata firman Tuhan. Ketika kita merindukan Roh Allah bekerja dalam diri kita, maka kita harus melakukan dan mentaati apa yang sepatutnya, apa kata firman Allah. Bagaimana Roh Allah bekerja bagi kita? Karena firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 7 dan 8, saudaraku, bagaimana mungkin Roh Allah bekerja dalam diri kita jikalau kita tinggal di dalam kedagingan? Atau dengan kata lain, saudara, kita selalu dan melakukan dosa yang membuat Roh Kudus berduka yang ada pada kita. Saudara, di hari-hari ini kita sangat memerlukan perlindungan Allah agar kita tetap terjaga dengan sempurna. Amin. Dan memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Yang ada adalah kita yang menjauh dari Tuhan. Sehingga kita, saudaraku, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya selalu berkata bahwa Allah itu sangat merindukan agar kita menjemput Dia, agar kita bekerja sama dengan Dia, agar Dia, saudaraku yang dikasihi Allah, izinkan untuk melakukan sesuatu bagimu. Itu sebabnya manusia diciptakan, saudara, diberikan kehendak bebas. Dia tidak akan pernah memaksa Bapak Ibu untuk mau bekerja dengan dia atau tidak. Itu kembali kepada kerelaan Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Allah itu lemah lembut dan Ia sangat merindukan agar Ia yang ada dalam hidup kita, kita aktifkan. Kalau dalam Injil Lukas ketika Yesus dibawa di dalam perahu, Ia tertidur Bapak Ibu. Ketika tertidur Bapak Ibu Saudara, timbullah gelombang badai yang datang. Dan ketika mereka membangunkan dia, Ia melakukan sesuatu dalam kehidupan murid-muridnya. Dengan makna adalah seringkali kita juga membuat Tuhan itu tertidur dalam hidup kita. Kita tidak berdoa, kita tidak meminta, kita tidak memohon supaya Ia bekerja hari ini, supaya Ia bekerja di tahun hadapan, supaya bekerja saudara besok, supaya Dia melakukan sesuatu yang besar pada minggu ini. Bahkan akhir daripada bulan Januari ini kita dapat menikmati segala kebaikan. Tapi ada banyak kita biarkan dia tertidur dalam hidup rohani kita. Kita biarkan dia sehingga dia tidak bekerja. Maka untuk itu hari ini tema yang saya sampaikan adalah Tuhanlah tempat perteduhanku.
Mari kita saudaraku, sebelum kita membaca firman Allah, jikalau saya mengikuti berita-berita hari ini, mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, berita COVID adalah berita di mana sudah berlangsung hampir 1 tahun. Jika dihitung dari mulai di Wuhan di bulan Januari, sudah terjadi wabah. Dan akhirnya Bapak Ibu, kira-kira bulan 2, bulan 3, wabah itu mulai melanda dunia. Dan sampai hari ini, berita COVID belum berhenti-henti. Bahkan yang kita dengar, keadaan orang yang terjangkit semakin bertambah banyak. Bahkan beberapa negara sudah melakukan lockdown kembali. Dan bahkan COVID pun semakin susah dibendung akibat jangkitan yang begitu cepat, bahkan bermutasi yang lebih mudah untuk terjangkit. Bahkan juga di tempat kita saudara-saudara mulai timbul jangkitan-jangkitan. Bahkan sebetulnya Bapak Ibu, orang WhatsApp saya, "Pastor tolong doakan, saya punya kakak kena COVID, baru pulang dari Johor." Dan jangkaan saya saudara bukan hanya satu. Dan akhirnya zona merah yang berlaku di kawasan Sibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat kita perlukan dalam hidup ini adalah perlindungan dari Allah. Amin. Keperluan yang sangat mendasar dalam hidup kita adalah bagaimana kita terlindung dari segala mara bahaya. Kerinduan hati kita adalah supaya kita tetap selamat dalam menjalani hidup di tahun 2021 ini dengan kemenangan. Amin. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita mendengar berita-berita yang menggemparkan? Bukankah kita banyak melihat, mendengar kejadian-kejadian yang membuat keadaan saudara tidak menentu? Itu sebabnya di tahun 2021 ini saya belum dapat menentukan visi apa yang Tuhan mau di tahun 2021 ini. Visi apa yang ada di dalam gereja kita. Tetapi yang ditaruh di hati saya adalah bagaimana kita terjamin untuk dapat melewati di tahun 2021. Jikalau tahun 2020 kita masih dan boleh melewati kemenangan. Dan doa saya pun di tahun 2021 kita tetap berkemenangan. Karena Allah kita berperang bagi kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita membuka firman Allah dalam Amsal 14 ayat 26-27. Demikian pun nanti Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama saudara-saudara dengan bersuara. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jikalau kita membaca kitab Amsal 14, 26 dan 27, adalah ayat yang begitu menggembirakan. Adalah ayat yang membuat hati kita terhibur. Adalah ayat di mana saudara yang dikasihi Allah ada perlindungan. Dan perlindungan itu kita perlukan hari-hari ini. Haleluya. Karena musuh kita tidak tahu dan tidak kelihatan. Sama seperti iblis, setan tidak kelihatan. COVID pun saudara tidak kelihatan. Tahu-tahu demam, tahu-tahu ada saja.
yang membuat orang sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Bapak Ibu, perlindungan, ketentraman berhubung kait dengan takut akan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita respect dengan Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita memberi tempat yang benar kepada Tuhan, ada jaminan perlindungan Allah, ada ketentraman yang besar yang Tuhan bagi anak-anaknya. Bahkan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Minggu lalu kita nyanyikan lagu, katakan, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Mengapa saya katakan kita tak dapat hidup seperti tanpa Yesus? Ibarat ikan tak dapat hidup dengan tanpa air. Tapi kan pastor, ada ikan yang boleh hidup tanpa air. Iya, lama-lama mati juga. Kalau dia tidak kena air. Saya punya ikan keli, pastor. Dia boleh hidup di darat. Cobalah seminggu tanpa air dia. Tanpa kelembapan udara. Jikalau ikan tidak dapat hidup tanpa air, karena memang ikan diciptakan, karena dikatakan air, laut, sehingga ikan-ikan mulai ada. Itu sebabnya ikan hanya boleh hidup dengan air. Tetapi manusia ketika dibentuk dari tanah liat, ia tidak dapat hidup karena napas kehidupan belum ditiupkan oleh Allah ke dalam hidung daripada Adam. Tapi ketika ditiupkan kehidupan ke atas Adam, maka Adam tercipta, maka Adam hidup. Maka itu sebabnya apa yang dari Tuhan adalah kekekalan. Amin. Apa yang dari sorga adalah kekekalan. Ketika dihidupkan, ketika ditiupkan nafas kehidupan dari diri Allah itu sendiri, maka hiduplah Adam. Maka sumber yang datang dari Allah itulah kehidupan. Maka ketika orang meninggal, apa dikatakan Bapak Ibu? Engkau daging kembali kepada tanah, tapi roh kembali kepada pencipta. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Allah, jangan pernah biarkan dirimu jauh dari Tuhan di tahun 2021 ini. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Jikalau engkau coba bermain-main untuk jauh dari Tuhan. Saya sudah banyak bersaksi sebagai gembala Zida. Jikalau hari-hari saudara dulunya rajin dan sungguh dan setia kepada Allah, lalu saudara tidak lagi mencari Tuhan, lalu saudara tidak melakukan apa yang sepatutnya sebagai orang percaya, dan saya melihat kehidupannya mulai kacau bila. Saya mulai melihat keadaan masalah demi masalah menimpa mereka. Ada kehancuran. Bahkan saya sudah bersaksi kepada Bapak Ibu, berapa banyak orang yang saya berkati di dalam gereja,
Ketika sudah diberkati di dalam gereja, ambil janji 1 bulan datang ke gereja. Setelah itu lenyap, tah lari kemana. Dan orang-orang yang seperti ini hampir ada masalah. Bahkan yang saya tahu sudah 3 pasangan yang bercerai. Apa yang membuat Bapak Ibu? Karena ia tidak membangun hidup mereka di dalam Tuhan. Karena mereka merasa segala sesuatunya boleh ada. Gajiku sudah ada, rumahku sudah ada, IPF ku ada. Berbagai macam-macam merasa bahwa kita boleh hidup. Saya sudah berkata, jikalau tidak ada air, ikan akan mati. Jikalau manusia tanpa Tuhan, dia akan mati. Tiada kehidupan. Hari ini, pagi ini, takut akan Tuhan adalah ketentraman yang besar, adalah perlindungan. Ayat yang sama, Mazmur 34 ayat 7 dan 8 berkata begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kita baca saudara-saudara, 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 9, firman Allah berkata seterusnya. Coba ditayangkan lalu kita baca kembali. Ayat 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat ini mengatakan Bapak Ibu Saudara, bukan lihatlah baru kecaplah. Namun kecaplah dulu, baru engkau lihat betapa baiknya Tuhan itu. Manusia hanya melihat dulu, baru dapat mengecap, baru dapat merasa. Tapi Tuhan memberikan jaminan, pokoknya rasa saja, engkau yakin saja bahwa Tuhan itu adalah baik. Haleluya, haleluya. Lalu dikatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, jangan engkau berlindung dengan kekayaanmu. Amin, amin. Engkau jangan berlindung dari harta bendamu, dari jawatan pekerjaanmu. Jangan engkau berlindung daripada IPF-mu nanti masa pensiun. Allah berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatan manusia. Saudara-saudara, hari ini kita perlu perlindungan. Amin. Hari ini kita perlu perlindungan. Kemana-mana kita harus, saudara, minta perlindungan dari Tuhan. Nah, ayat ini saudaraku menjadi satu pembukaan untuk gambaran betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa bahagianya, betapa bersyukurnya kita jikalau kita takut akan Tuhan. Jikalau kita berlindung akan Allah. Bukankah hari-hari ini menggemparkan Bapak Ibu? Yang tidak tentu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu cuma saya tidak buka saja. Yang di Sibu itu banyak satu keluarga yang kena. Karena dia WhatsApp saya. Kakak saya pastor. Siapa lagi? Ini. Dan gambaran saya begini, besok akan berita apa, dan memang benar. Ya.
Dapatkah kita jamin Bapak Ibu Saudara, itu boleh merebak kemana-mana? Kalau kita sendiri kadang-kadang salah melangkah. Nah untuk itu Bapak Ibu, jikalau tanggal 3 yang lalu saya mengatakan tentang Roh Kudus adalah jaminan dalam hidup kita. Dan juga saudara, Roh Kudus bekerja dengan firman-Nya. Dan juga kita harus memahami bagaimana cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan juga saudaraku yang dikasihi Allah, bagaimana membuat Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita. Bukankah kita diberi hak Bapak Ibu, authority? Bukankah kita saudara diberikan kehendak? Dan kehendak itu harus selaras dengan Tuhan, harus sejalan dengan rohnya. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan atau apa yang kita kerjakan senantiasa tidak bertentangan dengan apa yang Roh Kudus rindukan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh tentang ini, kita kembali saudara yang dikasihi Allah, membuka firman Allah dalam Injil Matius 6 ayat 13. Bicara tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami Bapak Ibu kita tahu dan banyak juga hafal. Salah satu, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ayat 13 mengatakan begini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, dikatakan lepaskanlah, sama-sama 1, 2, 3. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukankah ketika orang kena wabah Bapak Ibu adalah sesuatu yang jahat? Betul? Bukankah ketika jangkitan saudaraku adalah sesuatu yang jahat? Bukankah kita memerlukan kelepasan daripada yang jahat? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat 6 dan 7 juga mengatakan begini. Kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seterusnya Bapak Ibu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Yang pertama tadi saya sampaikan, berbahagialah orang yang berlindung kepada Allah. Ia akan mengalami kesejahteraan, ia akan mengalami ketentraman. Lalu seterusnya Bapak Ibu, doa Bapa kami juga berkata, lepaskanlah kami daripada yang jahat, adalah doa Bapa kami. Yang dimana Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-murid, jikalau kau berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa Bapa kami diajarkan supaya kita berdoa seperti itu. Salahkah kita kalau berdoa tiap hari pakai doa Bapa kami? Tidak salah. Dan itu sangat digalakkan jikalau saudara mau berdoa seperti itu selalu tiap hari. Karena poin dari doa Bapa kami sudah tercakup semuanya. Tentang bagaimana kita memuliakan Allah, tentang bagaimana kita diampuni seperti mana kita mengampuni orang lain, bagaimana kita dapat cukup makan setiap hari, dan bagaimana kita jangan jatuh dalam pencobaan, lalu lepas dari yang jahat. Bukankah itu keperluan hidup kita hari-hari? Betul Bapak Ibu?
Bukankah hal yang seperti itu adalah harapan-harapan kita dari Tuhan? Lalu dikatakan lagi dalam Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bukankah banyak hari-hari ini orang khawatir tentang apa yang sedang terjadi? Ya. Keadaan hari-hari ini saudara tidak ada yang dapat menentukan semuanya aman atau tidak. Bahkan kita bergereja pun ada yang bilang cuti saja. Ya sebenarnya hari ini saya sangat merindukan lebih ramai lagi datang. Ya ini hadir baru 40 saja. Untuk dapat diurapi. Sehingga apa saudara? Ketika saya datang ke rumah jemaat, saya mengurapi mereka di rumah. Karena pengurapan itu penting buat hidup kita selalu. Terlebih-lebih tahun ini agar pengurapan itu bekerja bagi hidup kita. Dan pengurapan itu memberkati kita. Haleluya. Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara setiap tahun, dan saya percaya engkau akan dapat melewati tahun 2021 jikalau engkau datang dan mengandalkan Tuhan. Karena firman Allah berkata, manusia tidak dapat hidup tanpa Allah. Dan kita akan dapat hidup kalau Allah bersama kita. Amin. Maka ketika terjadi saudara PKP, terjadi saudara lockdown, bukankah banyak juga anak-anak Tuhan tidak beribadah lagi? Bukankah mereka saudara mulai jauh dari Allah? Lalu saya mulai perhatikan Bapak Ibu. Jangan biarkan engkau jauh dari Tuhan. Ketika engkau mulai jauh dari Tuhan, itulah awal daripada cara iblis untuk merusak hidupmu. Itulah cara iblis untuk mengangkat pagar-pagar yang ada padamu. Hari ini saya akan khotbahkan tentang poin utama. Mengapa kita yang takut akan Allah merindukan perlindungan, dan bagaimana perlindungan itu bekerja dalam diri kita selalu. Maka pentingnya kerjasama antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Dan semua itu ditentukan oleh sikap hatimu kepada Tuhan. Itu ditentukan oleh tindakanmu, sikap responmu kepada Tuhan. Untuk itu hari ini bagaimana mewujudkan firman Allah yang barusan kita baca. Bagaimana perlindungannya, bagaimana berkat kebaikannya, bagaimana kita tidak khawatir tentang apapun. Firman Allah berkata, nyatakanlah itu dalam doa, nyatakanlah itu dalam permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ada jaminan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah untuk itu Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada ayat di mana poin yang harus kita respon dengan sungguh adalah mungkin 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu saya berdoa di pagi hari. Tiba-tiba Bapak Ibu saya dituntun dalam pengertian walaupun selama ini saya berdoa, tetapi dituntunnya adalah bagaimana supaya seluruh hidup saya pribadi, istri saya, anak-anak saya, keluarga besar saya
jemaat, pengerja, pelayan, gereja kita, agar perlindungan Allah itu senantiasa terjadi. Agar mereka tetap terpelihara dengan baik. Maka pentingnya kita memulai segala sesuatu itu dari Tuhan. Haleluya. Amin. Perhatikan. Maka pentingnya segala sesuatu yang kita lakukan, kita mulai dari Tuhan. Katakan amin. Mulai dari Tuhan. Ketika engkau bekerja, mulai dari Tuhan. Ketika engkau jalan-jalan, mulai dari Tuhan. Ketika kemanapun engkau pergi, mulai dari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ia sudah ada di hadapanmu. Ia sudah ada jam 10 nanti, jam 11 nanti. Ia sudah ada jam 12 nanti. Ia sudah ada sampai petang nanti. Dan ia sudah tahu. Dan ia tahu apa yang berlaku di hadapan. Dan jika engkau salah, atau jika ada sesuatu yang berbahaya, maka Tuhan akan meluputkanmu. Karena firman Allah berkata, orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi dan ia diluputkan dari bahaya, dari maut. Nah, bukankah ayat firman Allah baru kita baca tentang berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi ketika saudara pagi-pagi itu Tuhan taruh begitu kuat di hati saya untuk selalu dan mendoakan ini, agar kita tetap terpelihara, agar kita tetap terlindungi, karena kita tidak terlepas dari aktiviti-aktiviti. Enggak mungkin kita melekat di rumah saja. Enggak mungkin kita tidak pergi keluar untuk berbelanja, untuk bekerja, untuk buat sesuatu. Dan itu tidak dapat kita hindari. Tetapi di satu sisi Bapak Ibu, bahaya selalu ada. Bahkan juga COVID. Itu sebabnya kita kemana-mana mesti pakai pelitup muka. Pelitup atau pilitup? Peletup. Hah? Pelitup. Oh, pelitup. Bukan peletup ya. Ya. Ya kalau kita di sana masker begitu ya. Ini mask, wah keren, pakai mask ya. Pakai mask. Mas kita memang lain saudara-saudara. Kalau mas di sana kuning, yang di sini putih, ada hijau, ada biru. Ya itu bahasa Inggrisnya lah ya. Jadi saya mulai mengerti dan memahami, dan ini pernah juga saya ajarkan kepada saudara bahwa betapa pentingnya di pagi hari kita memulai dari Tuhan. Amin. Kenapa pagi hari? Jikalau kita belajar firman Allah, pemazmur juga berkata saudara, dalam Mazmur 5 ayat 3 sampai 4, firman Allah berkata begini, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Seterusnya, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pemazmur berkata saudara, pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Seruan itu berupa kerinduan hati, permohonan-permohonan, kerinduan. Maka pentingnya Bapak Ibu, segala sesuatu sebelum kita memulai, maka di pagi hari menentukan apa yang kita lakukan di siang hari, apa yang kita lakukan di sore hari, apa yang kita lakukan di malam hari. Saya mau berkata, jikalau saudara mulai yang baik di pagi hari, saya percaya hari itu segala sesuatu yang Anda kerjakan, saudara akan maksimal, saudara akan berhasil, saudara akan diberkati, saudara akan dilindungi Tuhan.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mulai tahun ini, saudara, mari kita mulai dari Tuhan setiap pagi. Katakan, aku mau Tuhan. Sekali lagi, aku mau Tuhan. Jadi sebelum bangun, mulailah kita berdoa. Sama-sama berucap dengan saya. 1, 2, 3, mulai aku bangun, aku akan berdoa. Dan kuserahkan hidupku kepada Tuhan. Mulai tahun ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang malas berdoa, pastikan engkau rajin doa. Haleluya. Saya tahu yang datang di gereja ini memang banyak yang tidak berdoa. Itu sebabnya, karena kau tidak dilihat, maka engkau tidak buat sesuatu yang berkenaan di hadapan Tuhan. Namun orang yang mengasihi Tuhan tak disuruh doa, tetap dia berdoa. Orang yang percaya bahwa Tuhan yang memelihara dan memberkati hidupnya, tak disuruh berdoa, dia akan tetap berdoa. Amin. Maka hari ini, semakin banyak kau tak berdoa, semakin sebetulnya engkau sadar atau tidak sadar, engkau tidak begitu terlalu peduli betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Dan saya selalu berkata kepada Bapak Ibu, jikalau satu hari itu saya tidak berdoa, Bapak Ibu, hati saya tidak akan tenang. Maka supaya saya tenang, saya harus tetap berdoa. Walaupun kadang-kadang tidak sempat, saudaraku, waktu bangun langsung berdoa. Bagaimana caranya? Kadang-kadang saya harus berdoa di kereta. Kadang-kadang saya harus berdoa tengah mandi. Kadang-kadang saya harus berdoa pada waktu melakukan aktiviti. Sampai saudara, saya mengalami kelegaan. Itu sebabnya berdoalah senantiasa dalam segala waktu. Haleluya. Amin. Itulah kata firman Allah. Berdoalah senantiasa dalam segala hal. Berdoalah di dalam roh. Bukankah hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan mulai jauh dari Tuhan dan tidak mulai berdoa? Maka pemazmur mengatakan, saudara, pada waktu pagi dengar apa saudara? Seruanku. Contoh Yesus pada ayat 35 Markus 1. Yesus adalah contoh yang sangat ideal, yang sempurna. Kita baca ayat 35, 36, 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Mengapa saudara Simon, kawan-kawannya menyusul Yesus ke sana padahal dia sudah bangun pagi-pagi? Karena murid-murid tahu kebiasaan Yesus, ia pasti pergi ke sana untuk berdoa. Artinya Bapak Ibu adalah Yesus memberikan contoh dan tauladan mengapa pagi-pagi pentingnya kita berdoa. Yesus sendiri melakukan segala sesuatu dimulai dari berdoa. Maka hari ini, jikalau kau mau melihat perlindungan Allah itu padamu, tetaplah berdoa. Yang kedua, dalam Mes Imamat 6 ayat 12-13, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus kayu di atasnya, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Harus dijaga
supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Dalam Roma yang ke-11 firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, bukankah banyak api kita mulai padam? Halo? Coba ingat Bapak Ibu, bukankah banyak di antara kita apinya mulai padam? Jangan-jangan 2021 hanya tinggal apinya saja, nyalanya tak ada. Berapa banyak orang mulai malas datang melayani Tuhan, mulai bagaimana banyak jemaat-jemaat saudaraku mulai tidak lagi beribadah dengan Tuhan dengan alasan Tuhan engkau tahu ini kan PKP, engkau tahu bahwa ke gereja tidak boleh ramai, engkau tahu bahwa di gereja harus terbatas, engkau tahu anak saya ada baby, bagaimana aku datang ke gereja, engkau tahu kan Tuhan aku sudah tua, gigi tinggal 2, tinggal di jendela, nenek sudah tua. Halo. Oh, berapa banyak punya alasan Bapak Ibu. Burung, kakak, tua, saudara-saudara. Ya. Berapa banyak saudara? Coba perhatikan yang di rumah-rumah. Adakah engkau masih ke gereja? Adakah engkau masih beribadah? Adakah engkau hanya menonton? Orang bertepuk tangan, engkau tidak bertepuk tangan. Orang angkat pujian, engkau diam saja. Worship leadernya. Wasit leadernya rambutnya mulai habis. Itu aja ditengok misalnya saudara. Ya, wasit leadernya, dasinya itu, tali lehernya itu hitam-hitam. Ya, wasit leadernya, singernya satu saja, keriting lagi. Misalnya saudara. Ya, macam-macam saudara. Ya, punya alasan ini dan itu. Dan datang hanya untuk menilai, bukan ibadah. Tapi bukan di sini. Bukan yang nonton ini, bukan ini, orang lain itu ya. Amin, yang di rumah-rumah. Amin, yang di Miri. Bukan saudara, bukan saudara. Aku lihat saudara alim-alim macam malaikat. Dalam hatimu, ya benar bahwa pastor. Biarlah roh Tuhan yang bicara di hatimu. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kan tadi supaya tetap menyala. Maka ketika kita datang di mezbah Tuhan di pagi hari, saudara harus apimu menyala. Jangan ibu-ibu berdalih, Tuhan engkau tahu setiap pagi gasku menyala. Setiap pagi Tuhan aku salahkan gas saya, bikin kopi, bikin ini. Engkau tahu Tuhan, kalau api perjanjian lama ia menyala susah sekali pakai api. Tapi aku hampir tiap hari menyala api gas saya Tuhan. Saudara, jikalau perjanjian lama benar-benar api yang harus dijaga, di perjanjian baru arti makna roh hatinya, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Adalah spiritmu. Maka bagaimana mempersembahkan? Persembahkanlah pujian. Persembahkanlah pengagungan. Engkau tidak perlu ambil ayam di peti sejukmu. Tuhan, aku persembahkan ayam hari ini. Besok Tuhan ikan tongkol. Bukan itu yang Tuhan mau persembahkan. Yang dia mau adalah Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Maka itu sebabnya kenapa kita di gereja ketika suruh menyanyi, nyanyilah denganmu mulut. Bapa, ku persembahkan tubuhku, dikatakan ya. Kalau di sini banyak kan, ku persembahkan hidupku, bukan. Coba baca di Roma 12 tadi. Bapa, ku persembahkan apa saudara? Tubuhku sebagai persembahan yang hidup.
kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, makanya kalau disuruh nyanyi, nyanyi. Angkat tangan. Saudara, itulah persembahan. Suara saya pasti sumbang, gak pedulilah sumbang tuh. Yang penting hatimu tidak sumbang. Haleluya. Tapi harus persembahkan. Kalau saudara nyanyi mesti keluar suaranya. Orang menyanyi yang didengar apa? Apa? Suara. Enggak mungkin saudara Malaysian Idol, Indonesian Idol. Mari saudara kita berlagu. Makanya kalau nyanyi diusahakan bagus suaranya. Yang persembahkan. Tapi aku udah paksa pasta suaraku. Orang nyanyi kunci di sia, aku tak tahu kunci apa. Udah nggak apa-apa lah, nikmatilah itu. Mungkin itu karuniamu saudara. Karuniamu yang ya ada di Facebook itu, dia nyanyi itu tak tahu kemana lari kuncinya. Tapi berjuta-juta yang tengok kadang-kadang. Perlu juga yang pelik-pelik Bapak Ibu ya. Tapi dia persembahkan, ya itulah suaranya, iya kan? Persembahkan tubuh. Apa tubuh kita lengkap lah ini? Ada mulut, ada tangan untuk tepuk tangan, untuk menari. Seperti Daud menari nari. Maka jangan saudara yang dikasihi Allah, orang tepuk tangan perlu goyang begini, saudara jangan bilang ih bodoh betul gini. Bukan, kau yang bodoh, tidak ada persembahkan sesuatu. Ya, kau datang ke Tuhan dengan tangan kosong, kau datang dengan Tuhan tidak bawa apa-apa, dirimu tidak kau persembahkan. Makanya kenapa kita datang ke gereja juga perlu pakaian yang kelihatan handsome, cantik. Amin. Namanya juga persembahan. Ya, persembahkan tubuh. Begitu. Ya, Tuhan lihat hati saya. Iya, Tuhan lihat hatimu. Tapi hati harus bertindak. Dari mana kelihatan? Dari tindakan. Oke, yang seterusnya begini Bapak Ibu. Tadi kita harus jaga, makanya tiap pagi pentingnya kita menjaga. Dan seperti mana yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang hari-hari ini, betapa pentingnya kita berdoa, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah. Mari kita lihat contoh adalah Ayub. Ayub 1 ayat 5 dan 10 kita baca sama-sama. Ini ada sesuatu yang sangat bagus. 1, 2, 3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab fikirnya, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub. Apa saudara? Senantiasa. Always. Ternyata Ayub punya kebiasaan berdoa, mempersembahkan
persembahan kepada Tuhan dengan menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Allah. Lalu kesan dan dampak daripada yang dilakukan oleh Ayub di ayat 10, firman Allah berkata, saudara-saudara, 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita mulai dari Tuhan, segala sesuatu kita mulai dari Tuhan, salah satu dampak yang terjadi adalah dikatakan Allah membuat pagar di sekeliling rumahnya. Ini bukan gate pagar yang dibangun, no. Itu adalah pagar perlindungan Allah. Apa yang diketarkannya telah apa, saudara? Kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Itu selalu, makanya selalu saya bilang, orang yang diberkati Tuhan, apa yang dia punya akan semakin sama-sama bertambah. Tapi kalau engkau tidak diberkati Tuhan, apa yang kau punya makin berkurang. Beli rumah kena tarik, beli kereta kena tarik. Tidak cukup itu, kita punya gigi palsu, pakai gigi emas terpaksa ditarik juga. Ganti gigi yang biasa, gigi emas dijual. Sampai orang penjual emas pun sampai geli, tidak mau aku beli. Nah saudara, kenapa? Ada tai gigi emas di situ. Itu sebabnya Bapak Ibu, jikalau kau mau melihat di tahun 2021 perlindungan Allah sempurna padamu, maka pentingnya kita serahkan hidup kita hari, kita berdoa sama seperti Ayub. Ya, sama seperti Ayub. Makanya Ayub itu dikatakan di negeri itu ialah yang paling diberkati atau paling kaya. Ya, saya tidak bicara kekayaan hari ini, tapi itulah contoh ketika seseorang selalu dan mau mengandalkan Tuhan. Nah, begini Bapak Ibu, tidak harus bapak-bapak, tapi ini penting buat bapak-bapak. Dalam beberapa hari ini saudara, ketika Roh Kudus berbicara itu, saya mulai doakan Bapak Ibu, seluruh keluarga saya. Tuhan, aku serahkan mamaku, pelihara dia, kedua abangku, kedua kakak iparku, kedua adikku, kedua iparku, juga anak-anak mereka. Tuhan, kau pelihara dan lindungi. Mertuaku, keempat abang kakak iparku, kuserahkan mereka. Tuhan, kau pelihara mereka, lindungi mereka. Tuhan, aku menyerahkan semua jemaat, para pengerja pelayan Tuhan. Kuduskan mereka, pelihara mereka, berkati mereka. Baik yang di Bintulu, yang di Miri, yang di Maluku, dimanapun mereka berada Tuhan, aku serahkan dalam Tuhan. Tidak aku sebut satu persatu, karena kalau aku sebut satu persatu Bapak Ibu, mungkin 5 jam tak selesai. Tapi Tuhan, aku berdoa buat mereka. Hari ini tahun 2021, bapak-bapak, mulai doakan anak-anakmu, mulai doakan istrimu, mulai serahkan mereka. Dan salah satu hal yang perlu saudara doakan, lindungilah kami kemanapun pergi. Kalau kami shopping Tuhan, janganlah kami dekat orang yang kena COVID. Janganlah Tuhan kami yang ini. Janganlah Tuhan jauhkan kami dari ini. Saudara berdoa, utama bapak-bapak, ibu-ibu pun lakukan hal yang sama seperti mana bapak-bapak lakukan. Karena saya khawatir bapak-bapak tidak buat ini, karena banyak di gereja, maksud saya gereja sana bukan gereja kita ya.
Karena banyak bapak-bapak tidak jadi imam di rumahnya. Tapi gereja kita semua bapak-bapak jadi imam. Jangan ibu-ibu yang bilang amin. Amin bapak-bapak. Kurang kuat. Amin bapak-bapak. Yang dimiri belum kedengaran. Yang dimiri ayo amin. Haleluya. Jadilah imam. Cerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mulai tahun 2021 ini, bangun pagi, persembahkan dirimu kepada Tuhan, mulai doakan mereka. Engkau akan melihat tahun 2021, perlindungannya, kemurahannya, kebaikannya, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, akan memenuhimu. Dan engkau melihat, kalaupun 2021, belum tak menentu, kita akan tetap menentu karena Tuhan berada di pihak kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, jadi pada pagi ini saya tidak perpanjang firman Allah, tapi inti daripada firman Allah adalah di tahun ini mulailah segala sesuatu dari Tuhan. Latihlah dibangun pagi. Kalau kau tidak dapat bangun pagi subuh, di manalah kau bangun? Disitulah kau mulai berdoa, mulai serahkan sepenuhnya dalam Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, lakukanlah hal yang sama. Serahkan, Tuhan, aku buat hidupku hari ini berhasil, diberkati Tuhan. Saya jemput bangkit berdiri sama-sama. Pemain musik saya juga jemput berdiri, dan kita responi firman Allah. Korala bayat sakaya namorala basyanda, hikiarala boya sandu. Saat pagi hariku datang lagi, kita angkat pujian itu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita angkat pujian, saya mengajak kita berdoa hari ini. Sama-sama ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, sama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada siang hari ini, aku sudah mendengarkan firman. Tuhan, mampukan aku supaya setiap pagi aku datang mempersembahkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, aku datang berdoa, menyerahkan hidupku, menyerahkan keluarga, menyerahkan anak-anakku, agar Tuhan melindungi mereka, kemanapun mereka pergi, kemanapun melangkah. Jauhkan dari segala pencobaan, lepaskan dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, yang punya kuasa. Untuk itu Tuhan, mulai hari ini, ingatkanlah aku selalu bahwa aku mengasihi-Mu, bahwa aku perlu Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita angkat mulai dari awal. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati.
sembah. Angkat tanganmu, katakan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Saudara, saya mau semua kita ambil penyataan dengan Tuhan. Hari-hari ini bukanlah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun di mana banyak lika-liku kehidupan yang tidak membuat kita merasa aman.